Oke, jadi ketika kita belajar tentang IPO, ya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Terutama di sini yang pertama adalah tim. Ya, tentu kita perlu tim untuk menjalankan IPO itu sendiri. Kemudian ada juga money, ya kita pasti ada dana lah, gitu kan, untuk bisa mencapai IPO. Kemudian ada time, di sini waktu, kapan kita mau IPO. Ini harus jelas ya. Timnya siapa, kemudian untuk pendanaannya gimana, kemudian waktunya gimana, waktunya kapan ya. Nah, ini di sebelah kiri ini ada beberapa istilahnya profesi ya, profesi di luar perusahaan, yaitu namanya profesi penunjang. Ada lagi sebetulnya selain ini juga masih ada ya. Tapi secara umum itu adalah yang pertama ada notaris ya. Notaris ini tentu akan banyak sekali mereka mencatat hal-hal yang terkait dengan perubahan akta, kemudian hal yang bersifat legal formal, yaitu harus ada notarisnya. Kemudian ada KJPP, ya, dia menilai aspek valuasi, ya berapa sih perusahaan Anda itu sudah berjalan berapa lama dan nilainya berapa. Ini KJPP, kantor jasa penilai publik kalau tidak salah ya. Kepanjangannya. Kemudian dari aspek keuangan ini ada KAP. KAP ini adalah kantor akuntan publik ya. Oke, nah ini yang tim ini ya, kita harus pahami bahwa ketika bisnis Anda itu berjalan, artinya bahwa ada tim yang harus mengeksekusi bisnis tersebut supaya tidak terganggu dengan aktivitas dari IPO yang sedang akan Anda capai gitu ya. Jadi artinya di sini ada tim yang harus fokus ke bisnisnya supaya bisnisnya tetap running well. Kemudian ada juga tim yang harus fokus IPO. Kenapa harus di-split, dipisah? Nggak bisa bareng-bareng, susah ya. Susah nanti kalau misalkan semuanya ikut di bisnis, yang ngurusin IPO siapa? Atau semua ikut IPO, yang ngurusin di bisnisnya siapa ya. Jadi harus betul-betul matang ya, dipikirkan ini timnya siapa aja. Dan tim ini nggak bisa sembarangan ya. Jadi harus dipilih memang orang-orang yang punya kapabilitas, punya kapasitas, punya kemampuan, punya semangat juang juga gitu ya, untuk bisa mencapai IPO ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada money ya, ada uang yang memang ya harus dikeluarkan gitu ya. Di sini ada biaya, di sini untuk profesi penunjang sini saja ada biaya. Kemudian untuk underwriternya ada biaya juga, pajak tentu. Ini pajak apa aja? Mungkin selama Anda menjalankan bisnis, di sini ada pajak-pajak yang harus keluar, atau ketika Anda harus ada biaya-biaya di sini, cost ini ya, itu juga mungkin keluar pajak ya di beberapa bagian. Artinya ya memang perlu ada pajak yang keluar juga di sini. Ya, ada Biro Administrasi Efek, kemudian ada Bursa Efek Indonesia, ada OJK ya, dan lain-lain lah di sini. Ini nominalnya mungkin beda-beda, atau mungkin tidak semua juga harus bayar gitu ya. Tapi di sini yang ingin saya highlight adalah bahwa ketika Anda ingin melakukan IPO itu ada cost yang harus Anda keluarkan. Ya, berapa costnya ya silakan nanti di japri sajalah berapa itu. Tidak usah saya expose di sini. Kemudian ada target ya, dari money ini targetnya berapa. Jadi target dari IPO ini, modal yang sebetulnya Anda butuhkan itu berapa. Karena kan IPO ini sebetulnya kan ini salah satu metode atau teknik atau cara untuk mendapatkan modal, kan itu aja. Itu kan, ini bukan kegiatan utama IPO itu. Kegiatan utama itu adalah bisnis di sini. Ya. Anda punya bisnis, Anda butuh modal, Anda melakukan IPO. Ya, ada nggak cara lain selain IPO? Ya banyak. Ya, ada venture capital, ya kemudian ada seed capital kalau misalkan masih di awal, ya ada banyak. Ini kan kalau dalam cash flow ini kan cuma bagian dari financing aja. Ya, bagaimana cara Anda supaya mendapatkan dana modal supaya cash flow Anda lancar, supaya Anda bisa melakukan ekspansi, atau misalkan ya supaya Anda bisa bayar hutang. Itu mungkin perusahaan Anda terlalu banyak hutang, kemudian Anda memerlukan dana untuk menutupi hutang tersebut.
ya, sehingga setelah hutang tertutup nanti mungkin akan ada cash flow yang lebih bagus lagi, ya, dan bisnis sudah bisa mengejar profitnya sendiri, gitu. Ya, jadi IPO ini saya tekankan sekali lagi, ini bukan aktivitas utama, bukan kegiatan utama, ini adalah salah satu bagian, bahkan ini adalah salah satu bagian dari cash flow aja, ya. Gimana caranya supaya Anda mendapatkan dana, Anda mendapatkan modal untuk bisnis Anda, gitu. Jadi bukan hal yang harus juga gitu kan, tapi kalau misalkan memang butuh ya harus gitu, tergantung Anda ada di posisi mana.